hari yang ke-11, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Hari yang ke-11 tidak terasa sudah. Berarti tinggal beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Yang belum nukar baju, ibu-ibu lah kasih nukar baju. Begitu juga para ayahanda yang belum nukar tapih, lah kasih nukar tapih. Untuk Hari Raya Idul Fitri sunnah memakai baju yang hanyar. Kalau sembahyang mukena yang hanyar. Begitu juga ya handanya, pakaiannya, tapihnya yang hanyar, semuanya yang hanyar. Perkara warna terserah. Ya, Hari Raya Idul Fitri tidak dianjurkan sangat untuk memakai yang warna putih. Boleh juga yang warnanya habang, boleh. Bebinian ketujuh yang habang-habang. Ya, yang jreng-jreng. Boleh warna hirang, boleh hijau, kuning, boleh seberataannya. Ya, tidak ada kaitannya dengan partai, tidak ada. Ya, bebas pokoknya. Sunnahnya yang hanyar, ya, yang hanyar sunnah. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat itu disunahkan yang warna putih, sekalipun lawas. Kada harus hanyar, yang penting warna putih. Tapi kalau Hari Raya Idul Fitri itu disunahkan yang hanyar, sekalipun kada warna putih. Tapi kalau ada yang warna putih jauh lebih afdal, dan diusahakan yang polos, jangan yang ramai banyak gambar, apalagi gambarnya gambar bebinian. Gambar lope-lope, itu takut yang di belakangnya kain, kesian kena teringatan ini pulang. Jadi yang polos-polos, putih polos, hirang polos, habang polos, itu yang polos-polos supaya tidak mengganggu orang yang sembahyang di belakangnya. Kalau ada yang memakai baju yang bercorak, ramai coraknya, banyak gambar-gambar di situ, maka dianjurkan paling belakang. Makruh di paling muka, ya, karena akan mengurangi kekhusyuan orang yang ada di belakangnya. Bisa jadi lupa baca Fatihahnya melihat itu saja, ya, gambar tadi itu. Itu berkaitan dengan baju, ya, dah terlalu penting. Yang penting itu amal ibadahnya, puasanya, baca Qurannya, ya, kemudian sholat 5 waktunya. Itu yang terpenting. Tapi bagi ibu-ibu ada yang lebih penting juga, ya, sama ini penting seberataannya. Apa itu, Bib? Kue lebaran. Wadai, disiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan parak-parak lebaran kena meninggalkan masjid, meninggalkan majelis ta'lim. Nah, kemanaan ini? Anu jar ke pasar nukar wadai, saban hari nukar wadai terus. Terganggu puasanya. Padahal tambah mendekati hari raya itu seharusnya lebih intens kita. Ya, tambah semangat, jangan ditinggalkan. Ya, karena menghadapi masa finish, masa akhir, jadi harus lebih semangat lagi. Ya, jadilah kelompok yang dirindukan oleh sorga. Jadi ada kelompok yang dirindukan oleh sorga. Ya, jangan jadi kelompok yang dirindukan oleh mall. Ya, ini mall ini merindukan pian ini. Ya, ayo sini Jermol, ayo sini. Ada baju di sini, ada selawar di sini. Oh ya, pasar pagi merindukan ibu-ibu, banyak amas di sini, ya. Ganti amas ini para kelebaran. Masya Allah. Jadilah kelompok yang dirindukan oleh sorga.
Siapa mereka yang kelompok dirindukan oleh surga? Ujar Rasul SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada keempat kelompok. Nah, 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. Ya, jadi sekali lagi berusaha di bulan Ramadan kita menjadi kelompok yang dirindukan oleh surga, bukan pasar, bukan mall. Ya, kalau memang harus ke mall, ke mall lah dari jauh-jauh hari, mulai hari. Kenapa, Bib? Nah, itu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran. Nah, itu isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW itu selalu bertadarus. Ya, tadarus itu saikung membaca, saikung mendengar, menyimak, itu ngarannya tadarus. Kalau sama-sama membaca itu ngarannya berlomba, laju-lajuan. Kalau tadarus itu saikung baca, saikung nyimak, saikung baca, saikung nyimak. Itu Rasulullah tadarus dengan malaikat Jibril saban hari itu baca Al-Qur'annya. Jadi Jibril ke-7 turun ke dunia ini semata-mata untuk mengawali Rasulullah baca Al-Quran di bulan Ramadan. Mengingat amalan soleh itu di bulan Ramadan mudha'af, dilipat gandakan. Ujar Nabi, samtu saim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Itu diamnya, kayak piantuna kan berdiaman. Acil-acil itu berdiaman. Karena hanyut pulang guringan. Karena apa juga sabtu saim tasbih, berdiamannya saja tasbih. Karena keasikan berdiam kayaknya asik sambil bonjor. Kada bapak pian sambil bonjor. Iya, mohon maaf bilang ulun hendak bonjor lah kada bapak. Kalau dengan ulun bebas. Beb, izin ulun anak langsung guring mah apa? Karena biasanya habis berdiaman, nah hanyut khusyuk dah sudah. Nah, khusyuk dah sudah. Tapi naumus saim ibadah, guringnya saja ibadah. Ya, asik sambil bersandar kayak ini kala. Mula-mula masih connect, jatuh ngelut. Karena berjalan waktu 10 menit mulai dah tuh. Nah, jangan mengangah. Kada apa-apa. Ya, ibadah itu dapat pahala ibadah. Ujar siapa nih? Ujar Nabi. Tapi jangan juga seharian guring mulai subuh sampai jam 6. Mentang-mentang naumus shaim ibadah. Guringnya orang yang puasa itu ibadah. Sudahlah aku guring aja, minum obat sahurnya. Obat guring sampai jam 6 sore. Dari apabila tuh dari jam 6 pagi. Itu sih terlalu, ya, terlalu gagal paham. Artinya saking dari keuyuhannya kita dalam beraktivitas, ya, akhirnya teguring. Duduk di mana saja teguring, apalagi di majlis ilmu. Wah, teguring. Ramadan ini kan luar biasa banyak majlis. Imbah pada subuh majlis dengar ceramah. Kena imbah pada zuhur ceramah lagi. Sebelum maghrib ceramah lagi, habis maghrib ceramah lagi. Kultum itu kan habis maghrib menjelang isya. Habis isya ceramah lagi kada? Yang hendak ceramah habis isya ceramah terus pokoknya luar biasa. Jadi majelis Ramadan ini banyak sekali.
Nah, dari banyaknya aktivitas keguringan. Nah, itu kalau sampai di dalam duduknya kita teguring, itu guringnya ibadah. Kalau sampai guringnya meninggalkan sholat, itu bukan ibadah lagi, layau itu. Meninggalkan sholat, jangan ditinggalkan sholat ya, karena ujar Nabi, man shoma Ramadan wa qamahu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan sholat sunah tarawih malamnya, barang tentu juga yang wajibnya, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ikhlas dalam melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dosa-dosa yang lampaunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa. Begitu juga tarawihnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang mengikuti tarawih dengan iman dan ikhlas melakukannya, maka niscayalah dosa-dosa yang lampaunya diampuni oleh Allah. Oh, luar biasa. Ada lagi hadis dari Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam, ya, man shalla tarawih maksudnya, siapa yang sholat sunnah tarawih ma'al imami, bersama imam, hatta yansarifa, sampai imamnya ya berpaling dari jamaahnya, artinya bulikan tungtung pelaksanaan sholat sunnah tarawihnya. Artinya pengertiannya apa, Bib? Hadis ini memberi pengertian kepada kita, jangan kita keluar, jangan kita bulik berdahulu, hadangi sampai imam bulik berdahulu, hanyar kita bulik. Ini belum 8 rakaat sudah bubar, belum 8 rakaat, apalagi pas 8 rakaat, Masya Allah, bukan separoh lagi, tinggal 1 saf. Itu kan yang kai-kainya aja, anom-anomnya kedadaan, pindah alam. Masya Allah, hatta yansarifa, sampai imam itu keluar. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka ujar Nabi, orang yang demikian itu dicatat oleh Allah amalan 1 malam. Oh, ibadah 1 malam full. Ini fadilahnya mengumpati sunnah tarawih, tapi dengan catatan sampai akhir. Jangan bulik berdahulu. Wah, bisa aja itu, cari aja yang 8 rakaat baik, sama-sama dengan imam, terserah pian ya, mau 8 rakaat mau 20 rakaat terserah, mana hendak, yang penting tarawih. Jangan saling membenci, berkelahi, apalagi main pukul-pukulan. Kamu tarawih 8 rakaat kurang ajar, tamparnya. Kamu tarawih itu kebanyakan 20 aja, tampar pulang. Itu kada boleh nangka itu. Yang 8 boleh. Karena sholat sunat tarawih itu pada dasarnya sholat malam. Tidak ada sholat sunat tarawih di dalam hadis itu, adanya itu sholat malam. Sholat malam. Jadi 8 rakaat boleh, 20 rakaat lebih boleh lagi. Ya, karena yang hadis di dalam Bukhari wa Muslim itu, fi sahihihima, itu sholat malam disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya, yang 20 bagus juga. Siapa pencetusnya? Sayyidina Umar. Pencetusnya, pelopornya itu, pemulanya yang mengamalkan tarawih 20 rakaat itu Sayyidina Umar, dan disepakati oleh para sahabat yang lainnya, termasuk Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali mendoakan, Allahumma nawwir qabra Umar kama nawwara masajidina, ya Allah tarangakan kuburnya Umar seperti mana dia telah memberikan lentera bagi masjid-masjid kami, itu dengan ramainya orang melaksanakan
ya ibadah tarawih 20 rakaat tambah witir 3 23, yang 8 tambah witir 3 jadi 11. Nah itu yang penting ramaikan masjid, karena ujar Allah dalam hadis qudsi, innila ahammu azab khalqi, terkadang aku ini jar Allah hendak juga menghancurkan membinasakan makhlukku tuh, terlalu bubuhannya melampaui batas berbuat maksiat kepada aku, tidak ada rasa takut dan supan kepada aku, geram aku hendak menghancurkan dan membinasakan bubuhannya. Fa idza nadartu umara buyuti saraftu anhum, apabila ujar Allah aku melihat ramainya masjid-masjidku tuh, didatangi kai-kai, didatangi nenek, banyak orang berdatangan ke situ, saraftu anhum, maka azab tadi itu kada jadi diturunkan, karena memandang siapa kai-kai itu yang datangan, karena memandang nenek-nenek banyak datangan, karena memandang jamaah ramai di masjid. Masya Allah, seperti di bulan Ramadan masjid-masjid mau subuh, mau isya, mau maghrib hibak barataan. Alhamdulillah. Nah, ini yang dikatujui oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah muslimin ya berprinsip untuk memakmurkan masjid seperti ramainya di bulan Ramadan saban harinya sampai di luar bulan Ramadan, wah itu luar biasa, ada kekuatan bagi mereka muslimin itu. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi berpengaruh kepada orang lain di luar sana mendapatkan keselamatan bibarakatihim, berkahnya mereka yang berkumpulan di dalam masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan, datang tarawih. Perkara nanti ada yang pas 8 buaran bulikan berdahulu, jangan disariki, biarkan saja. Ya, lain halnya dengan sholat isya baru 2 rakaat sudah bulikan berdahulu. Nah itu karena boleh sholat isya kayak itu. Iya, orang 4 rakaat ini 2 rakaat aja memangnya kosor. Iya, boleh jadi 2 rakaat kalau dari sini ke Balikpapan, di Balikpapan digawenya. Kalau cuma di sini saja kada boleh, subuhnya 1 rakaat aja. Anjar 1 rakaat sudah bulikan sebalik. Cukup aku sini 1 rakaat aja, jangan. Ya. Kalau tarawih terserah, cuman yang afdal bib, mana yang afdal? Kalau yang afdal dalam beribadah, berbuat kebajikan yang paling banyak itu yang paling afdal, karena hitungannya lebih banyak. Kan begitu, hitungan rakaatnya lebih banyak, nilai pahalanya pun terbanyak. Kan itu. Kemudian ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang dirindukan oleh sorga. Jadi ada kelompok yang dirindukan oleh sorga. Luar biasa ya. Kalau kita rindu sorga itu biasa, tapi sorga yang merindukan kita itu yang luar biasa. Kalau sampai dirindukan oleh sorga itu berarti kan kita min ahli jannah, ya kan? Berarti kita penghuninya. Kita sudah berisi rumah di sana, sudah berisi tanah di sana, sudah berisi kaplingan di sana. Tinggal dikiau-kiau, apabila piana masukkan ke sini, nah itu. Lakasi. Nah itu. Dirindukan oleh surga, jangan lawas-lawas di dunia sudah. Stumat aja, yang lawas tuh di sini aja jar surga tadi itu. Lakasi ke sini kami hendak mendapat lawan pian. Nah, mudah-mudahan barataan masuk surga, amin. Hendak kaina kah, hendak lakas. Amunnya hendak lakas mati berdahulu, karena syaratnya hendak masuk surga terus meninggal, kada kawa hidup-hidup karena berbulik basah. Ya. Jadi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang dirindukan oleh surga. Siapa mereka itu? Talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kemana-mana yang dibaca Al-Quran, amalan yang paling tepat
diamalkan saban hari saban waktu selama bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya Al-Quran itu unzila ilaihi, diturunkan kepada Rasulullah fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Itu Al-Quran, Masya Allah. Jadi sudah ada dua keunggulan bulan Ramadan, keunggulan Al-Quran tersendiri, keunggulan bulan Ramadan. Tersendiri digabung menjadi satu, jadi luar biasa istimewanya bulan Ramadan itu. Makanya tanggal 17 Ramadan biasanya kita memperingati nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran itu 17 Ramadan. Dan Indonesia merdeka pun jatuhnya pada 17 Ramadan. Indonesia merdeka. Dan peperangan Badar dimenangkan oleh pasukan muslimin juga jatuhnya 17 Ramadan. Makanya karena memang bulan Ramadan ini bulan berkah, apalagi pas tanggal 17-nya itu, karena bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ujar Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan memeliharanya. Jadi Al-Quran itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Bukti Al-Quran itu terjaga sampai wayah ini orang kadang-kala merubah-rubah Al-Quran. Banyak kan di medsos itu, hati-hati ya, ada pemalsuan Al-Quran pasti didapati, ketahuan. Jangankan satu kalimat, satu ayat, satu titik aja dirubah, baknya dihilangkan tuh, baknya itu yang seharusnya bak tadi itu titiknya di atas dihilangkan, atau mungkin dipindahkan ke atas. Tidak bisa. Kalau dipindahkan bak, huruf bak titiknya itu ke atas, bukan bak lagi, jadi nun ngarannya. Ya galak, aku tambahi jadi ini titiknya seboteng, aku tambahi seboteng lagi, tes jadi dua. Tetap ketahuan jadi tangan aja. Iya. Berarti tak ini pas dibaca, lah nggak bisa ini, kada nyambung ini jar. Ada yang menambah ini, nah ketahuan. Karena memang terjaga Al-Quran itu tidak bisa diremehkan itu Al-Quran. Pasti ketahuan, dan orang yang meremehkan Al-Quran pasti akan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghinakan Al-Quran dihinakan oleh Allah. Man qara'al Quran wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah bilibasin ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan dau'uhu ahsan min dau'i syamsi. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka orang tuanya nanti kelak di akhirat akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mahkota tadi itu sangat bercahaya sekali, melebihi daripada cahayanya matahari. Indah maksudnya begitu. Masya Allah. Itu orang baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ujar Nabi, baca itu Al-Quran karena besok di hari kiamat itu Al-Quran akan mencari-cari kita. Kita sekarang baca Al-Quran, di akhirat nanti akan mencari kita. Oh Masya Allah. Kada usah di akhirat, di dalam kuburnya itu Al-Quran akan menjelma menjadi pembela kita. Itu Al-Quran. Begitu kita diinterogasi sama malaikat, ada munkar, ada nakir di situ, maka ada jelmaan keluar dari diri kita di alam kubur itu, langsung memblokade kita, memenameng kita, menghalati kita, menghadapi mereka malaikat tadi. Oh, itu Al-Quran. Aku bertanggung jawab dengan orang ini. Ini klienku, ini majikanku, ini tuanku.
Berapa lama aku dijaga sama sidin, wayahini aku yang akan menjaga sidin. Malaikatnya ditantang gak ada kawa berbuat apa-apa, ya, oleh jelmaan Al-Quran. Setiap kita beramal itu ada jelmaannya, jangan takut pian. Pian katujuh infak, nanti ada jelmaannya yang akan nolongi kita. Jelmaan tadi itu manfaatnya, fungsinya buat apa? Buat nolongi kita. Kita itu nanti perlu pertolongan. Di dunia saja kita sekarang perlu pertolongan, apalagi nanti di akhirat. Kalau bukan amalan kita yang nolongi kita, siapa coba yang akan nolongi kita? Kada ada. Makanya satu-satunya jalan yang bisa nantinya menolongi kita yaitu amalan kita. Semua amalan. Yang ketujuh baca Al-Quran, ya Al-Quran kena yang akan nolongi kita. Yang ketujuh sholat akan nolongi kita. Yang ketujuh berzikiran, zikir akan nolongi kita. Itu ada jelmaannya masing-masing. Ketujuh semuanya, beb, berarti semuanya itu yang akan membentengi kita. Dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ketika orang itu datangi dua malaikat, malaikat munkar, malaikat nakir, maka tiba-tiba orang tersebut tidak bisa ditembus oleh kedua malaikat itu ketika si malaikat itu hendak menginterogasi, hendak menakuni sidin. Nah, dijagainya. Bingung malaikat nih, kada kawa tembus, kayak apa nih aku bisa menginterogasi orang ini. Nih banyak yang menghalati. Siapa gerang ubuhan pian nih? Yang pertama maju ke depan itu adalah amalan sholat kita. Jelmaan daripada sholat kita itu yang pertama akan maju. Ujar si jelmaan sholat tadi, aku ini jelmaannya sholatnya si fulan apa kisah? Oh, jelmaan sholatnya kain. Kainnya di belakang, santai aja. Lanjutkan jadi kain. Lanjutkan aja. Jangan takut, aku di belakangmu. Wih, membackup kain, santai aja kainnya. Nah, tasbih. Ketujuh bertasbih itu jadinya bertasbih. Biar yang maju ini nih, jelmaan-jelmaan amalan kita. Masya Allah. Sudah yang sembahyang tadi pertama maju, kena malaikat hendak masuk menembus ke kita itu, cari celah yang lain, ada lagi yang menahannya. Mah, kada bisa aja. Hendak melewat mana pian? Aku halati ini jelmaan Al-Qur'annya sidin semasa di dunia. Ulun kada bakalan membiarkan pian tembus sampai dengan majikanku, kada kawa. Iya, aku pasti akan menghalatinya. Nah, kada kawa. Cari celah yang lain, dijagainya juga. Aku jelmaan daripada zikirnya sidin. Kemudian cari celah lain lagi, kada kawa juga. Ada lagi yang menghalati. Aku jelmaan daripada infak sodakohnya sidin. Nah, kayak apa coba? Aman kita, santai. Iya, karena ada pengacara kita yang siap maju. Begitu ada apa-apa, ada lawyer. Ada apa-apa, ada lawyer. Lawyernya itu yang maju. Kita kan kalau punya lawyer, ada masalah, lawyernya yang berbicara. Ngapain kita punya lawyer ini cuman malah berlindung kepada kita? Bongol berarti itu. Biar mereka maju. Ayo lawyer tuh, maju. Emang ini gawiannya pian. Ya, selamatkan aku kayak pacaranya. Nah, itu juga amalan-amalan itu, berusaha mereka menyelamatkan kita sampai akhirnya sudahlah, malaikatnya bahasa kita saya menyerah. Sudah. Aku kada kawal lagi. Ya, menakuni, menginterogasi majikan pian sudah ada apa? Padahkan aja istirahat beliau, biar istirahat sampai nanti terjadi hari kiamat. Tuh istirahatnya. Wah, luar biasa. Selamat di dalam kubur, kesananya insya Allah selamat. Berkat apa? Amalan kita. Amalan bacaan Al-Quran, amalan sholawat, amalan sholat, amalan zikir. Makanya penting banyak-banyak beramal semasa di dunia ini. Tahlil Quran, ya, dirindukan oleh Al-Quran, oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hafizul lisan. Yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang ketujuh menjaga lisan. Kada biasa gibah, kada biasa namimah, kada biasa dusta. Itu jangan sampai
Nih, dari lisan bisa terkeluar gibah, dari lisan bisa terkeluar namimah. Apa gibah itu? Membicarakan keburukan orang, ngerumpi. Nah, biasanya acil-acil kalau sudah ramai dudukan tuh, mula-mulanya bagus saja apa yang dikisahkan, masalah puasa, masalah wadai, nyerempet-nyerempet masalah pasar. Ujung-ujungnya orang yang dibicarakannya. Mulai dari amasnya sampai orang yang menjual amasnya. Mula-mulanya wadainya yang dikisahkan. Wadainya itu Masya Allah. Ya, itu hamparan tatak sipulan tuh nyaman benar aja. Masya Allah, kesiannya wadai itu sudah dihampar, ditatak pulang. Dihantup lagi. La haula wala quwwata. Wadainya nyaman jar, nyaman, Masya Allah. Aku nih kalau nukar wadai itu dengan sidin dupang kada kemana-mana jar, nyaman wadainya tuh. Abahnya tuh katuju banar makan wadai sidin tuh. Cuman, nah ada cuman. Aku nih kada katuju dengan orangnya jar. Nah mulai di situ tuh. Marangut terus orangnya itu, jar. Ujar yang saya komennya, siapa gerang di mana itu? Di Lambung toh. Parak jembatan tuh sebelah kanan tuh. Jar. Oh itukah? Memang kayak itu orang tuh. Wah, tambah lagi. Ramai ya. Kada cukup wadainya, orangnya nang dikisahkan. La haula wala quwata. Oh, sidin kayak itu. Paling nyaman memang kalau sudah ramai-ramai itu ngerumpi. Nah, itu. Kita kan kayak itu juga bisa sama lelakian itu sambil berokokan. Sini. Dudukkan dulu di sini, nah ada wadah yang bisa buka tadi ya. Dudukan. Nih rokok gratis, gratis. Rokok keluar. Kiaunya kan, mamahnya olakan kopi. Nah, kalau sudah ada kopi itu bisa jadi tuh. Ada rokok, ada kopi, ada wadah. Nah, begesa. Nganglor ngidul sampai ke politik, sampai kena orang-orangnya dibahasnya. Habis dikisahkan lah, kada terasaan. Atau mungkin wayah ini muntung bisa jadi kada menggibah, tapi nah dikeluarkannya HP, lewat HP itu nah ting ding. Ini jari jemari itu. Manis pada jari jemari manis, Masya Allah, dibawa tasbih bagus, bawa berzikir, ini bawa. Nah, nyatet harus tuh, coba lihat tuh si pulan itu tuh kayak itu, share. Iya, ada jauh lagi. Nah, pian tahu kelas sidin tuh share. Sekali baca 100 di grup tuh 200 ikong, di share lagi sampai ke Facebook, sampai kemana-mana. Ada orang yang kada terima, akhirnya panggil polisi. Gara-gara medsos saja tuh. Orangnya di rumah aja, aku di rumah aja, kada kemana-mana. Aku tawadu. Tiba-tiba diambil polisi. Karena ininya, jadi jemarinya lewat HP-nya share sana, share sini. Apalagi Facebook lah. Di Facebook tuh macam-macam binian banyak. Nah, Ustadz diam-diam gitu juga bisa tuh. Nah tuh, Acil, assalamualaikum Acil. Dia sudah berlaki kah? Mulai di situ dah. Jadi bininya apa tuh? Baca Quran lewat HP. Baca Quran berdusta lagi. Pokoknya dusta, gibah itu keluar dari muntung tuh. Hati-hati itu bulan Ramadan itu. Ya, memang kada banyak bepandir. Cuman wayah ini itulah banyak celah untuk supaya kita ini tidak lepas daripada dosa, bukan daripada pahala. Ya, disuguhkan HP tadi itu lewat HP itu masalah lagi. Nah, melihati bebinian di situ. Lo kan lewat HP kada apa-apa, lebih baik melihat bebinian atau bebinian melihat lalakian. Kalau lewat kaca atau lewat banyu itu kada haram. Lewat kaca. Makanya orang dahulu tuh ya itu melihat tuh pakai kaca tuh atau pakai banyu, lewat banyu tuh. Oh, jangan bungas lewat kaca. Kada haram pian. Cuman ada syaratnya, kalau tidak ada syahwat. Dan kada mungkin ya kalau
Kadang mungkin melihat beginian yang bungas kan lewat kacanya, HP ini kan ada kacanya tuh. Aku lewat kaca ini karena ada syahwat jar, cuman diitihi terus. Kayak apa kada? Kada syahwat tapi diitihi terus. Allah, kada nyambung. Hati banyak celahnya. Makanya paling tepat itu baca Al-Quran. Ya, hafizul lisan. Makanya berdiamnya saja itu seperti emas nilainya. Waduh, luar biasa. Seperti emas orang berpandiran sana sini sudah kada mau pandir, aku diam aja dan memilih diam aja. Wah, itu diamnya saja bermakna itu, karena kalau sampai bekesah bisa terkeluar tuh dustanya itu. Makanya kalau sudah ada gibah, ada namimah, ada dusta, ada melihat pakai syahwat, kemudian bersumpah pulang, sumpahnya sumpah dusta, ini bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, mula-mulanya dari mana itu? Dari matu. Oh, dari matu. Ya, kemudian nge-share sana, nge-share sini. Nah, bisa juga namimah di situ, diadunya orang, diadu sini, diadu, wah, share ke sini, diadu, jadi bermusuhan orang. Udah begitu dusta lagi, aku lebih apa itu? Udah ada, nah, sudah. Yang Quran tuh lihat tuh. Padahal ada yang simpan di situ. Wah, hati-hati berdusta pulang di situ. An-nadharu bi syahwat, melihatnya dengan syahwat, melihat banyak mengitihi dengan syahwat, ya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa kita, ya. Atau tidak sempurna pahala kita gara-gara itu, gara-gara dusta ataupun ghibah ataupun namimah ataupun bersumpah palsu. Hati-hati ya, hanya dijaga bujur-bujur lisan dan puasa juga. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an, ketujuh berbagi dengan orang yang lapar. Paling tepat ini di bulan Ramadan ini, ya, yaitu membukakan orang yang berpuasa. Luar biasa, ya. Ujar Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Yang artinya siapa yang membukakan bagi orang yang berpuasa, baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun dikurangi nilai pahalanya. Makanya kan kalau ada wadai, bawa ke masjid sini. Ini kan biasa ada buka bersama sini ada. Bib, coba berikan trik atau cara yang paling tepat, yang paling mudah dilakukan mendapatkan pahala puasanya orang. Mudah ya. Kalau di sini setiap buka ada sampai 60, 70, 80 ikong. Pian cukup imbah pada asar, pian datang ke toko dulu, nukar banyu aqua. Nah, itu caranya. Nukar banyu, satu dus itu ada berapa isinya? 48 tuh. Nukar satu dus, dua dus. Satu dus itu kalau nyegelas kan kada sampai 50.000, ya kalau. Dan orang buka pasti minum, kada langsung makan, minum berdahulu, ya kalau. Nah, aku langsung makan aja. Oke, habis makan pasti minum. Nah, pasti itu. Bawa pian 2 dus ke Masjid As-Salam. Assalamualaikum Pak Peri, atau siapa sih yang ada di sini? Nih tolong nih, untuk minumnya bubuhan yang buka Masjid As-Salam ini aku aja. Cukup pian berkorban 50.000 satu hari, itu dapat 48 ikung. 48 ikung pasti. Pokoknya pian pastikan, pokoknya bang lah, yang aku tukar aqua satu dus itu digunakan sagan buahnya. Nah, sagan buahnya buka.
Kak dulu pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus minum. Wah, habis satu gelas itu bisa tambah lagi. Kita dapat pahalanya di situ. Allah dapat pahala orang yang berpuasa itu kan sangat murah sekali. Dapat pahala yang gondol. Iya, nukarnya murah 50.000, tapi hasilnya tidak terhingga pahala puasa. Siapa yang tahu coba? Tidak ada yang tahu. Masya Allah. Beb ulun ini kada berisi duit. Kayak apa coba? Bisa nggak didapatkan pahala tapi ulun kada berisi duit? Hendak juga pahala orang yang berpuasa. Pian datang ke Masjid As-Salam, umpat buka di Masjid As-Salam, kan pasti disuruh aqua. Bujur-bujur. Sudah dapat pian aqua sebuting, yang dihiga sebuting, bertukar di situ. Hei bulan, ini aku ambil aqua pian, atau ini aqua aku suruh ke pian, aku sedekah. Semoga pahalanya sadar orang tuaku dan aku membukakan pian puasa dengan bayu ini. Nah, karena Sidin berucap lagi begitu. Nah, aku jual memberi 1 gelas aqua pian minum dengan banyu aqua itu. Aku bersedekah dengan pian, sama-sama bersedekah, ditukar aja dapat pahala di situ. Tapi kalau ada duit jangan yang kayak itu. Kalau ada duit, berarti kalau ada duit pakai sistem yang tadi itu, wah terlalu bandar itu sekenya. Terlalu bandar sekenya. Itu solusi yang terakhir kalau memang kada bisi duit, hendak mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Nah kayak itu caranya, bertukaran aja. Tapi jangan bertukar bini, jangan. Ini bertukar wadai, bertukar minum boleh. Nah, dapat pahala kita. Nah, itu caranya itu banyak banget. Nyaman kan? Masya Allah. Kalau hendak lebih sempurna lagi, tukarkan nasi kotak. Itu lebih mantap lagi tuh. Iya. Kalau nasi kotak kan ada minumnya, ya kalau ada takjilnya, korma dan nah itu lebih sempurna lagi. Cuman kan variasi orang berisi duit. Ada cukup sagan minum, ada cukup sagan nasi kotak, ada yang kada cukup sagan apa-apa. Nah, sistemnya tadi bertukar gitu. Selesai dapat juga pahala, luar biasa deh. Ajib. Ini yang dirindukan oleh surga. Artinya orang yang peduli, ya, peduli terhadap sesama. Ketika ada orang yang memerlukan dibantu, nah kayak itu. Apalagi ini para kebaran, banyak nini janda, nah bantu. Oh ya, kai duda dibantu juga. Kayak pacar dikawinakan, kai duda lawan ada nini janda, iya kalah. Nini kada besi kai kan, lawan suku aja. Kai aku surangan juga, sudah sini. Ayo kita nikahkan, nah selesai. Itu peduli juga itu, karena kai perlu nini perlu kai. Jadi tidak ada kai nganggur, nggak ada nini nganggur, nggak ada. Selesai, teratasi semuanya. Masya Allah. Itu peduli dalam hal apa saja, yang penting memberikan manfaat. Kemudian yang terakhir adalah as-shaimina Ramadan. Yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka orang yang ketujuh puasa di bulan Ramadan. Habib, ulun ini puasanya kada sampai 30 hari bibai. Ulun ini bebinian lain dengan kayak pian lakian, bisa 30 hari ulun kada kawa bibai. Kayak apa? Dirindukan juga oleh surga, sama dirindukan oleh surga. Yang penting jangan diulah-ulah. Iya, kada yang keluar, kada apa, kada puasa, pada ada yang keluar, ada tamu boleh kada puasa aja. Padahal memang koler. Jangan. Yang bujur-bujur, kalau yang pas ada yang keluar, ada tamu, pas lagi datang masanya, itu adalah penyakit membawa penyakit. Penyakit yang membawa penyakit itu ya seperti yang terkeluar dari seorang perempuan. Kalau dari laki-laki dan perempuan ada penyakit tapi membawa penyakit. Artinya
Masuk itu dihitungnya penyakit, tapi mengeluarkan penyakit, membawa penyakit dari dalam dikeluarkan. Apa itu? Wahin. Wahin. Makanya orang wahin tuh, hei, astagfirullahaladzim. Enggak ada begitu. Ada nggak sih mendengar orang wahin? Hei, astagfirullahaladzim. Atau orang wahin? Hei, Allahu Akbar. Orang wahin? Hei, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, orang wahid itu alhamdulillah, penyakit tapi dia membawa penyakit dari dalam dikeluarkan. Kalau orang kada wahid itu bahaya. Justru ada wahid itu alhamdulillah. Kenapa? Penyakit dari dalam keluar. Oh, bisa begitu. Itu beribu bakteri keluar. Masya Allah. Sama bebinian. Ya, ada keluar haid. Itu kan penyakit tapi mengeluarkan penyakit dari dalam. Kalau sampai ada perempuan, ya, haidnya kada teratur atau lawas kada keluar kayak apa, berarti ada masalah di situ. Justru dengan keluarnya teratur haid tadi itu jadi sehat. Masya Allah. Penyakit tapi membawa dan mengeluarkan jenis penyakit dari dalamnya. Masya Allah. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sagan binian. Wahin itu rahmat Allah sagan lakian dan babini. Puasa di bulan Ramadan diusahakan sampai full, itu menjadi penyebab dirindukannya oleh surga. Ini mudah-mudahan bermanfaat daripada kita semuanya dan jadi bahan renungan, bahan evaluasi. Artinya di mana 4 macam ini bisa didapatkan di bulan Ramadan, saudara semuanya itu. Insya Allah. Sebelum doa, ulun hendak membagikan amplop. Mungkin ada juga ustaz-ustaz yang lain, ulun hendak membagikan dalam rangka pembangunan pondok pesantren Darus Sofa. Ya, jadi melibatkan pihak ulun seorang kada sanggup, kita libatkan jamaah, libatkan masyarakat swadaya, insyaallah jadi terbangun pian membantu pembangunannya. Ya, maka pian pun tidak gratis, pian pun akan mendapatkan juga balasannya di dunia dan di akhirat. Nah, amal soleh tadi itu Bang, ya, perbuatan yang baik nanti diterimakan, diisi saja, ya, ditransfer. Boleh 100, boleh 200 juta, ya, juta. Boleh 100, boleh 200 juta, boleh 1 M, boleh. Beb ulune muyak dengan duit dibaik, aku hendak ditransfer ke pian seberatanya, bolehkah? Transfer aja ke ulun seberatanya, insya Allah kan esok jadi pondoknya. Nah, itu orang belajaran di situ, baca Quran di situ, baca kitab di situ, berwirid di situ, berzikir di situ, pahalanya terus mengalir ke pian. Pian nyumbang cuma sekali aja 1 miliar, tapi 1 miliar ya, 1 kali aja 1 miliar, tapi pahalanya mengalir terus ke pian. Sampai piannya sudah meninggal, dikejarnya sama pahala tadi. Hai, mau kemana? Aku mau ke alam barzakh. Umpat dari alam barzakh kena pian kemana tuh? Ke mahsyar. Hai, mau kemana? Aku mau ke mahsyar. Umpat. Pian mau kemana? Bingung aku. Sudah kalau bingung, aku bawa nih pian. Kemana? Ke sorga. Nah, itu diantarkan pian ke sorga. Amalan pian itu yang mengantarkan ke sorga. Ini pian yang ada sekarang, amplop di tangan pian itu, tahulah, itu yang nanti mengantarkan pian ke kuburan, ke dalam kuburannya tuh. Kalau pian yang lalakian berisi bini sampai di atasnya aja, nang bebinian berisi laki, ya, kemudian lakinya meninggal, bininya sampai di atas, lakinya sampai di atas juga. Tapi amalan pian transfer tes 100 juta itu sampai umpat ke kuburan tuh. Yang 100 juta tadi umpat ke dalam, yang lain-lain di luar aja. Oto nang harap gin nang 1,5 M di luar juga. Bib, kalau Robicon kau masuk ada kawan. Oh, jangan malaikat kada boleh kamu. Nah, Robicon kada kau masuk, Fortuner kada kau masuk, Pajero Sport kada boleh masuk. Bib, jerkai expander kayak Pak kada boleh juga, kecuali expandernya dijual. Kalau hendak expandernya itu masuk ke kuburan, dijual, duitnya ditransfer tuh ke rekening ada di situ. Maka expandernya masuk ke dalam
dalam kubur. Kalau kada dijual kada kawat pian. Iya, kada keempat di atas saja. Pian masuk ke dalam, sidin goodbye aja, dadah ya. Tapi begitu dijual, des aku jual aja jar expenser ini. Mau olah ini aja jar di rumah ini. Sudah dijual, duitnya transfer mana cari-cari nomornya. Nah, ini berapa nomornya nih? Yayasan siapa nih? Darussofa, ampun Habib Muhammad Atas. Des. Sengaja aku memasukkan expander ke kuburan, des masuk. Langsung datang dari kuburan kira. Biar nak jalan-jalan di situ nyaman, ada kendaraan. Itu caranya supaya harta kita bisa umpat ke dalam, maka dijual. Bukan ke kuburan tak mungkin bawa emas. Mungkin nggak bu? Ada yang mati bawa emas di galang, udah deh. Jangankan yang di galang, yang di gigi aja dicopot. Ini deh, ada sebuting emas tuh di giginya tuh dicopotnya. Nah, jadi caranya supaya kawat harta ibu masuk ke kuburan, apa bu? Jual, dijual. Kawat tuh masuk ke barzah, masuk ke mahsyar, masuk ke sorga. Waduh, itu ngarannya sayang dengan harta. Mudah-mudahan ya dari jamaah As-Salam dapat 2 miliar. Amin. Amin. Namanya mengharapkan, nah, Allah yang mengabulkan. Insya Allah. Wah, masya Allah ini buana salam nih. Yang lain kada kebagi, cukup dengan jamaah As-Salam sedikit, tapi yang dilihat di rekening langsung 100 juta, 200 juta, 300 juta. Masya Allah. Tapi menghayal semuanya. Mudah-mudahan kada menghayal, ujuran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an wa salihan taqabbala wa rizqan halalan kathiran thayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa 'ilmin istijabu la yusalka ilma ladunni wal mashrab safil hadi rabbi ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi